Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Fatman cycling balik lagi yo. Minggu lebih ngawur. Fitness levelnya turun lagi. Dari 26 balik ke 20. Gimana mau ikut udah. Jadi kemarin kan ngomongin soal zona 3, zona 4. Sebenarnya apa sih zona itu? Nanti ya kita jelasin ya. Sambil goes. Yo. Sebelum kita berlatih berdasarkan zona, kita harus tahu dulu nih maksimum heart rate-nya, karena patokan dari zona adalah maksimum heart rate kita. Caranya gimana? Cara paling gampang adalah angka 220 dikurangin usia kita. Nanti ketemu tuh. Misal jika usianya 40, maka maksimum heart rate-nya adalah 220 dikurangi 40. Sama dengan 180 detak per menit. Dari situ baru saya menggunakannya untuk berlatih berdasarkan zona heart rate. Zona 1 atau zona recovery aktif yang berkisar dari 50% hingga 60% maksimum heart rate. Apa? Atau sekitar 90 hingga 108 detak per menit. Di zona ini fokusnya adalah untuk pemanasan karena meningkatkan aliran darah dan melemaskan otot-otot supaya siap untuk zona selanjutnya. Yang ngantuk langsung melek. Zona 2 yang berkisar 60 hingga 70% dari maksimum heart rate atau dari 108 hingga 125 detak per menit. Ini adalah zona yang disebut sebagai zona aerobic base. Zona di mana lemak dijadikan sebagai sumber bahan bakar utama. Hal ini sangat bagus sebagai zona all day training karena pembakaran lemak tidak akan menghasilkan efek capek yang disebabkan oleh penumpukan asam laktat. Di zona ini ditandai dengan kita masih bisa ngobrol panjang lebar tanpa kesulitan. Kemudian zona 3, 70 hingga 80% maksimum heart rate atau 125 hingga 144 detak per menit. Zona ini masih masuk ke zona aerobik seperti zona 2, tapi berlatih di zona ini akan mampu meningkatkan endurance otot kita. Zona 3 disebut juga sebagai zona tempo, yang mana kita mulai kesulitan untuk berbicara dengan kalimat panjang. Masuk ke zona 4, zona threshold, zona yang berada di 80 hingga 90% maksimum heart rate kita atau di angka 144 hingga 162 detak per menit. Zona di mana kecepatan pembentukan asam laktat melebihi kecepatan pembersihannya, yang akan menyebabkan rasa capek berlebihan. Tapi, berlatih di zona ini akan mampu meningkatkan level pembersihan asam laktat tadi. Zona ini ditandai dengan kita susah ngomong atau bahkan tidak sempat ngobrol sama sekali. Zona 5, zona terakhir yang akan kita bahas, ada di 90% hingga maksimum heart rate kita, atau dari 162 hingga 180 detak per menit. Zona ini adalah zona VO2 max, sebuah zona di mana kemampuan jantung memompa oksigen dimaksimalkan. Biasanya sering kita rasakan saat kita sedang all out sprint atau sedang mengejar personal record kita di segmen tertentu. Jadi gimana? Terdengar ribet, tapi ya kalau memang diniatin buat latihan ya harus belajar dikit-dikit ya. Dan yang penting dinikmatin gitu. Udah, makasih udah nemenin nyepeda pagi ini dan belajar tentang zona-zona dalam bersepeda. Fatman cycling, keep on pedaling.